Mari kita berdoa. Kami sudah bernyanyi bagimu ya Tuhan, kiranya Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami. Dan tibalah saatnya kami ingin duduk tenang untuk mendengarkan Engkau berbicara lewat hamba. Roh Kudus leluasa bekerja di setiap hati dan pikiran kami. Dan kami siap untuk menyambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama katakan amin. Amin, silakan duduk. Terima kasih untuk para pemuji, terima kasih untuk para pemusik. Rasanya ingin nyanyi terus ya Bapak Ibu. Ya. Mari kita buka Alkitab kita dari Kejadian pasal yang kelima ayat 21 sampai dengan ayat 24. Kejadian pasal yang kelima ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-24, hanya 4 ayat. Kita baca bersama-sama. Kejadian 5 ayat 21 sampai 24. Sudah? Oke. Kita baca supaya pembacaannya serempak. Kita baca yang di layar aja ya, karena mungkin Alkitab kita masih Alkitab terjemahan baru, tapi sekarang kita baca Alkitab terjemahan baru jilid yang kedua. Ini sama ya Kak Munci ya? Ini jilid 1? Oke, iya jilid 1. Yuk, berarti boleh kita buka handphone kita juga atau layar kita. Kita baca dari ayat 21 sampai 24, 1, 2, 3. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah. Dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Itulah firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi menjelang siang hari ini. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah kita semua yang sudah membaca firman Tuhan dan yang telah memeliharanya. Bapak Ibu, kami siang lalu tema kita adalah semangat dan keberanian melalui kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tema ini berkelanjutan dengan tema kita hari ini. Tema kita hari ini adalah berjalan bersama dengan Kristus. Di bahasa Indonesia memang tulisannya hidup bergaul dengan Allah. Tapi kalau kita baca di dalam bahasa Inggris, walk with God, jadi agak berbeda. Kenapa saya katakan, ya kita harus punya semangat, kita harus punya keberanian untuk berjalan bersama dengan Allah. Dan hari ini kita berbicara tentang satu sosok. Saya pikir sosok yang spektakuler. Kenapa saya katakan spektakuler? Karena tidak banyak ayat, tidak banyak bahan yang bisa kita temukan tentang Henokh ini, tetapi ia menjadi seorang yang besar. Kita berbicara bukan Henokh yang lain, karena ada 2 Henokh yang lain. Satu Henokh anaknya Kain, di dalam Kejadian 4 ayat 17, anak pertamanya Kain. Kemudian Henokh anaknya Ruben, anaknya Yakob, cucunya Yakob yaitu Henokh, anak pertama juga bukan. Tapi kita berbicara tentang Henokh anaknya Yared. Nah, mari kita lihat apa yang spesial dari seorang Henokh. Bapak Ibu, sekali lagi, tidak banyak ayat yang menceritakan tentang Henokh, hanya 4 ayat. Ada lagi 2 ayat dalam Ibrani 11 ayat yang kelima. Tadi sudah kita baca dalam bacaan bertanggapan. Kemudian dalam Yudas 1 ayat 14. Tapi dari 4 ayat ini ada 2 ayat yang menceritakan bahwa Henokh hidup bergaul dengan Allah, yaitu di ayat yang ke-22 dan ayat yang ke-24. Sekali lagi, hanya 4 ayat, tapi ada 2 ayat yang mengatakan bahwa ya, Henokh hidup bergaul dengan Allah. Ayat 24 Kak? Lagi ayat 24-nya? Ya, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, hanya 4 ayat, tapi 2 ayat mengatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Mari kita lihat bacaan kita tadi. Kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang 11.
Kenapa Henok ini begitu spesial di mata Tuhan sehingga Henok tidak mengalami kematian? Kenapa Henok ini begitu spesial di mata Tuhan sehingga ia langsung diangkat oleh Tuhan? Mari kita lihat dari Kejadian pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11 saja ya. Inilah daftar keturunan Adam. Sebelumnya, Kak boleh tampilkan enggak Yudas 1 ayat 14? Sedikit kita belajar dan banyak buka ayat. Yudas 1 ayat 14. Sorry. Kita baca sama-sama yuk. Yudas 1 ayat 14. 1, 2, 3. Juga tentang mereka, Henok keturunan ke-7 dari Adam. Telah bernubuat, katanya, sesungguhnya Tuhan datang dengan beribu-ribu orang kudus. Jadi Henok itu keturunan ke-7 setelah Adam. Oke? Kita baca dulu, sedikit saja kita baca. Karena ada yang serupa tentang banyak orang, tapi ada yang berbeda tentang Henok. Buka Kak, dari Kejadian 5 ayat 1 sampai 11 tadi itu. Saya baca buat kita, cepat-cepat saja ya. Sambil Bapak Ibu lihat layar. Keturunan Adam, inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnya dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Perhatikan, saya ambil 3 contoh sampai ayat 11. Ada yang serupa pola penulisan Musa dalam ayat 1 sampai dengan ayat 11. Sebenarnya sampai ayat-ayat lain. Kemudian ayat yang ke-6. Setelah Set hidup 100 tahun, ia memperanakan Henos. Sama seperti ayat yang tadi, setelah Adam hidup 130 tahun. Nah ayat yang ke-6, setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakan Enos. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Satu tokoh lagi kita baca dalam ayat 9 sampai dengan ayat 11. Setelah Enos hidup 90 tahun, ada yang sama? Ada. Setelah Adam hidup 130 tahun, gitu ya. Setelah Set hidup 130 tahun, lalu ayat 9, setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakan Kenan, dan ia memperanakan anak-anak lelaki lain dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kalau kita baca pola penulisan itu, setelah A hidup sekian tahun, lalu si A memperanakan A junior. Ngerti ya? Lalu si A hidup sekian tahun lagi, dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan, lalu ia mati. Pola yang sama, setelah B hidup sekian tahun, lalu si B memperanakan si B memperanakan B junior, lalu si B hidup sekian tahun lagi, dan ia memperanakan laki-laki dan perempuan, lalu si B mati. Alkitab tidak mencatat Om. Sebenarnya ada, tapi kita tidak sedang membahas istri, tapi kita fokusnya berjalan sama Tuhan. Nanti kita chat-chatan, japri-japrian Om. Ada yang berbeda. Kalau kita baca sebelum Henok, 6 keturunan sama, sampai kepada Yared. Setelah Yared hidup sekian tahun, lalu ia memperanakan Henok. Lalu Yared memperanakan laki-laki dan perempuan, lalu ia mati. Oke? Itu ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20, benar kan? Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Tetapi, sekali lagi, apa yang berbeda? Kalau kita baca setelah Henok, Metusalah, kemudian setelah Metusalah siapa lagi? Saya inti persiapan saya dulu. Lalu Lamek dan Nuh. Metusalah, Lamek dan Nuh, begitu juga. Setelah Metusalah berumur sekian, ia memperanakan Lamek. Lalu ia hidup sekian ratus tahun lagi. Lalu ia memperanakan laki-laki dan perempuan, lalu ia mati. Kemudian setelah itu kepada Nuh, tapi Nuh ada ceritanya. Ketika ia memperanakan Sem, Ham dan Yafet. Tetapi ada yang berbeda dari catatan kita tadi. Dari bacaan kita tadi itu. Benar, bahwa kematian sudah masuk dalam hidup manusia sebagai akibat dosa.
Itu makanya kematian sudah tampak melekat dalam kehidupan pada saat itu. Tetapi Henokh tidak mengalaminya. Beda dengan bapaknya, beda dengan kakeknya, beda dengan kakek buyutnya, beda dengan moyangnya, beda pula dengan anaknya, beda pula dengan cucunya, beda pula dengan cicitnya. Pertanyaan, kenapa Henokh tidak mengalami kematian? Hanya satu kalimat. Henokh tidak mengalami kematian karena ia bergaul dengan Allah. Itu aja. Alkitab hanya mencatat itu. Henokh tidak mengalami kematian karena ia walk with God. Ia hidup bergaul dengan Allah. Itu aja alasannya. Ya itu. Tapi jangan lupa, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hanya 4 saja yang menceritakan tentang Henokh. Tapi kenapa Alkitab mencatat Henokh hidup bergaul dengan Allah sebanyak 2 kali? Maaf. Tidak bisa dimungkiri, sedikit informasi yang kita dapat tentang Henokh. Tapi ternyata Bapak Ibu, yang sedikit itu sudah cukup membuat Henokh punya nama besar. Sedikit yang kita tahu informasi tentang Henokh, tapi yang sedikit itu ternyata sudah bisa untuk Tuhan, sudah cukup untuk Tuhan, untuk Henokh mengangkat yang relatif di zaman muda. Sekali lagi Bapak Ibu, ada yang spesial. Perbedaan antara Henokh dengan bapaknya, dengan kakeknya, dengan kakek buyut, dengan kakek moyangnya, dengan anaknya, dengan cucunya, dengan cicitnya, apa yang berbeda? Dari segi umur, bisa ditampilkan Bet? Dari segi umur, Henokh lah yang paling muda. Bahkan lebih dari separuh rata-rata umur umur mereka, bahkan sepertiga dari bapaknya Yared dan anaknya Metusala. Coba kita lihat, Adam umur berapa? 930 tahun. Set, coba ada yang janggal nggak di situ? Janggal, ada. Henokh hanya mencapai umur 365 tahun. Lebih dari separuh dari umur termuda, yaitu Lamek, cucunya. Tapi hampir sepertiga dari umur bapaknya dan umur anaknya. Jadi Henokh diapit oleh 2 manusia tertua. Anaknya Metusala umur tertua umur 969 tahun, bapaknya umur 962 tahun. Hampir sepertiganya. Perbedaan yang lain begini, Bapak Ibu, mungkin ya, karena tidak banyak informasi, mungkin saat itu kehidupan sudah rusak, mungkin. Tetapi kesalehan dan ketertarikan Tuhan terhadap Henokh memang jauh mengatasi yang lain. Kesalehan Henokh tidak main-main loh Bapak Ibu. Tidak sebatas tindakan. Kita tahu bahwa pada saat itu sarana ibadah terbatas. Sangat minim, sangat tidak mendukung. Beda dengan kita yang saat ini kalau malas ke gereja tinggal buka YouTube ya. Mau pilih gereja mana? Mau pilih gereja yang jingkrak-jingkrak? Mau pilih gereja yang duduk tenang? Silakan. Tinggal pilih pengkhotbah. Pengkhotbah yang mana? Pengkhotbah yang terserah mau pilih mana. Beda dengan Henokh pada saat itu, tidak banyak fasilitas, tidak banyak hal-hal lain. Kecuali ia hanya mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi Henokh tidak seperti yang kita bayangkan. Kebergantungan akan Tuhan sangat besar. Sehingga kata lain dari hidup bergaul dan berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup serumah. Kata lain dari hidup bergaul, kata lain dari berjalan bersama dengan Tuhan adalah hidup serumah dengan Tuhan. Nah Bapak Ibu, ayat yang lain lagi kita bisa catat ya. Kita bisa bayangkan begini, 900 tahun dan umur 365 tahun itu masih muda, relatif muda pada saat itu. Tetapi kalau Tuhan sudah katakan enough, ya enough. Termasuk muda pada saat itu. Tapi ada dari kehidupan Henokh yang berbeda dengan yang lain. Boleh kita buka bacaan kita tadi Kak? Kita baca lagi. Supaya kita mengerti dari Kejadian 5 ayat 21. Ada yang lain lagi. Dari ayat 21 Kak.
perbedaan Adam dibanding yang lain. Kita baca sama-sama ya sampai 24 sekali lagi ya. 1, 2, 3. Setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah, ayat 22. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki lain lagi. Stop, sampai di situ aja Kak. Bisa dibayangkan, setelah Henokh memperanakkan Metusalah, ternyata Henokh masih hidup bergaul dengan Tuhan. Ternyata kelahiran anak-anak Henokh, kelahiran anak-anak lelaki Henokh, kelahiran anak-anak perempuan Henokh itu tidak membatasi Henokh untuk hidup bergaul dengan Tuhan. Ditangkap? Dapat ditangkap? Ada begitu banyak hal yang menghalangi kita untuk ikut Tuhan. Kenapa kamu nggak ikut? Jaga anak. Saya nggak mengatakan itu salah Bapak Ibu. Sibuk bro di kantor. Begitu dilihat ternyata nggak di kantor, lagi main golf. Sibuk bro. Tetapi itu tidak menghalangi Henokh untuk ia dekat dan semakin melekat. Ingat, Tuhan tidak melarang kita punya jabatan. Tuhan tidak melarang kita punya harta. Bahkan Tuhan tidak melarang kita untuk punya banyak talenta. Semuanya itu tidak Tuhan larang. Tetapi jangan semuanya itu mencuri perhatianmu sehingga waktumu tersita buat yang lain. Buat Tuhan, maaf, hanya lagi nggak ada kerjaan lain aja. Lo kebayang nggak kalau Tuhan begini? Tuhan grip berdoa begini. Lalu Tuhan katakan, sorry bro lagi sibuk. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah melarang kita untuk punya ini itu, punya jabatan dan lain sebagainya. Tapi itu jangan sampai menyita pikiranmu. Kita lihat, Henokh punya anak, tapi Henokh masih hidup bergaul selama sisa hidup Henokh. Dapat ditangkap Bapak Ibu? Dapat ditangkap ya? Pertanyaan saya ini adalah, bagaimana supaya kita memulai berjalan bersama dengan Tuhan? Percaya Tuhan itu harus ya. Tapi supaya kita benar-benar bisa berjalan dengan Tuhan, kita harus tahu siapa Tuhan itu. Yang pertama, supaya kita benar-benar bisa berjalan dengan Tuhan, cara memulainya adalah kita tahu bahwa Tuhan itu kudus. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan itu kudus? Contoh, saya ingin jalan sama Mas Fani. Ceritanya nih saya baru kenal Mas Fani. Ini anak boleh juga nih gitu, cuma udah ada yang punya gitu kan. Saya mau jalan dengan dia, laki-laki sama laki-laki. Tapi ternyata setelah berjalan sekian lama, kok dia gitu ya? Contoh ya Van ya, kok dia gitu ya? Kok nggak nyenengin? Maunya menang sendiri, egonya tinggi, betul? Pertanyaan, kira-kira masihkah aku mau berjalan dengan dia dalam waktu yang cukup lama? Cuek aja Om ya. Mau nggak kira-kira mau nggak kita berteman dengan seorang yang udah kita tahu sikapnya maunya menang sendiri, yang kita tahu kalau kemana-mana dia maunya dia yang ngatur. Gue baru tahu dia begini, tahu begitu saya nggak mau buka pertemanan dengan dia. Kira-kira nggak mau kan Bapak Ibu? Betul? Kita tahu Tuhan Maha Kuasa, kita tahu Tuhan Maha Hadir, kita tahu Tuhan Maha Kasih, kita tahu Tuhan Maha Pengampun. Tapi kita lupa kalau Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Lalu kita mau berteman dengan Allah. Sementara Alkitab mencatat dalam 2 Korintus 6 ayat 14c. Bahwa bagaimana mungkin terang dapat bersatu dengan gelap. Bagaimana mungkin terang dapat bersatu dengan gelap. Nah supaya kita bisa memulai berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kita harus tahu siapa Tuhan kita. Kadang-kadang sekali lagi kita banyak tahu tentang Tuhan. Tapi kita lupa bahwa Tuhan kita itu kudus. Terus kita masuk, sesuatu yang tidak kudus masuk dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Memang Tuhan mau menerima kita apa adanya. Yes, mau. Tapi kalau ketidakkudusan itu masih melekat dengan kita, Tuhan bisa katakan, sorry bro, gue bersihin lu dulu ya. Saya bersihkan kamu dulu ya. Bisa saja kan. Jadi supaya kita bisa memulai perjalanan dengan Tuhan Bapak Ibu, yang pertama kita harus tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kudus. Kita harus tahu. Supaya kita gak main-main. Karena banyak orang kan, pelayanan jalan, berkeluarga jalan, kerja jalan. Tapi ia lupa bahwa Tuhan itu Maha Kudus, hidup semaunya. Kira-kira bisa bercampur gak terang dan gelap
Gak mungkin. Gak mungkin toh? Yang kedua, bagaimana kita bisa berjalan dengan Tuhan? Yang kedua, dalam Yohanes 14 ayat yang ke-23, jika seseorang mengasihi aku, ia harus menuruti firman-Ku. Kira-kira nih kita mau ikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Ayo berjalan bersama dengan Tuhan, kita jalan. Kita lihat, wah ada gurun nih, kita merontak. Gak mau Tuhan, gak mau. Lo katanya mau jalan sama aku bro. Gak mau, kita merontak. Sekali lagi Yohanes 14 ayat 23, jika kita mengasihi Tuhan, maka kita harusnya menuruti segala perintah Tuhan. Tadi bacaan bertanggapan kita, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Kalau kita sudah ingat itu, lalu kita hold dalam pikiran kita, oh iya, sekalipun aku berjalan bersama dengan Tuhan, aku ada dalam lembah kekelaman, kan firman Tuhan mengatakan aku tidak takut bahaya. Tapi kalau kita maunya enak-enaknya saja jalan sama Tuhan, gimana mau bisa? Kita jadi manusia yang tangguh, jadi manusia yang kuat. Saya yakin masalah yang dihadapi oleh Henokh tidak masalah yang gampang. Kak boleh buka dalam bacaan pertangkapan kita tadi itu Ibrani pasal yang ke-11 ayat 5 dan 6. Iya tuh ya, Ibrani 5 ayat 11 ayat 5 dan 6. Boleh Kak kita baca sama-sama ya. Karena Henokh ini masuk dalam daftar pahlawan-pahlawan iman. Ibrani 11 ayat 5 dan 6. Kita baca sama-sama ya. Selain tadi Yudas 1 ayat 14 dan 15, itu catatan yang kelima, ini catatan yang keenam. Ibrani 11 ayat 5 dan 6 Kak. Itu Ibrani 5. Nah ini dia. Ayat 5 dan 6 ya, kita baca sama-sama ya. Pelan saja, 1, 2, 3. Karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian. Dan ia tidak ditemukan, karena apa? Karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia, ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kak, jangan ditutup dulu Kak. Poin yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa memulai perjalanan bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, arti berjalan bersama dengan Tuhan adalah begini, tolong diperhatikan. Menjalani hidup dengan sadar bahwa Allah hadir di hidup kita, bahkan tidak hanya hadir di hidup kita, bahwa Allah ada di dekatku. Lalu kita mendengar Tuhan dan Tuhan mendengar kita berbicara. Sekali lagi, berjalan bersama dengan Tuhan artinya begini. Menjalani hidup dengan sadar, berarti banyak yang gak sadar sebenarnya ini. Menjalani hidup dengan sadar bahwa Allah hadir dalam hidup kita saat ini, di sini, di rumah kita masing-masing, di tempat orang-orang yang kita kasihi, bahkan tidak hanya di hidup kita, tapi Ia ada di dekat kita. Sedekat ibu dengan anak-anaknya, sedekat Bung Kena dengan Om Beni. Tapi kita tidak tahu kan, mereka dekat, hatinya dekat gak? Cie-cie. Bisa jadi menjauh, betul. Tapi tidak dengan Tuhan. Sekali lagi, tidak dengan Tuhan. Bahwa Allah tidak hanya hadir di hidup kita, tapi Ia ada di dekat kita, Immanuel. Amin. Lalu Ia tidak hanya berjalan dengan kita, Ia perhatikan kita. Kira-kira masalahnya Bung Minggus apa ya? Masalahnya Om Beni apa ya? Masalahnya Putri apa ya? Masalahnya Lina apa ya? Tuhan dengarkan. Atau dengan kata lain, hidup bergaul dengan Allah atau hidup berjalan dengan Allah adalah hidup dalam persekutuan yang nyata dengan Tuhan. Bukan bayang-bayang. Benar gak ya Tuhan ada? Tidak. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan adalah menjalin persahabatan yang nyata dengan Tuhan. Maka, dengar, lewat pengertian berjalan dengan Tuhan ini,
maka kita harus mengembangkan cara berpikir kita. Jika Tuhan ada bersama dengan aku, maka Tuhan akan memampukan aku dalam segala masalahku. Jika kita yakin bahwa Tuhan sedang ada di dekat kita, jika kita yakin bahwa Tuhan sedang ada dalam keluarga kita, jika kita sedang yakin bahwa Tuhan ada dalam usaha kita, maka dimanapun aku berada, Tuhan akan memampukan aku. Jika kita sadar bahwa Tuhan sedang ada bersama-sama dengan kita, Bapak Ibu, duka apa yang kita alami saat ini? Tidak ada duka yang abadi. Maka Tuhan akan menggantikan dengan sukacita. Sebesar apapun keadaan yang kualami sedang ada bermasalah, maka Tuhan akan memberikan aku damai sejahtera. Amin. Maka jika kita menyadari, yuk kita kembangkan cara berpikir itu. Oh iya ya, Tuhan sekarang kan ada bersama dengan aku. Betul. Tuhan sekarang ada bersama dengan aku. Tidak hanya di sini. Di mana? Saat kita nyetir. Tidak hanya saat nyetir. Di mana? Saat kita ngobrol. Saat kita di mana? Saat liburan kemana? Saat liburan kemana? Tuhan ada. Nah, kita kembangkan cara berpikir ini. Oh iya ya. Kalau Tuhan ada bersama dengan aku, maka aku tidak akan takut bahaya sebesar apapun. Itu kita kembangkan. Sama BFF istilahnya. Apa itu? Best friend forever. Kita aja mikirin gini, kemarin sudah dia udah ngasih aku begini. Kita mikirkan, aku mau kasih dia apa ya? Itu teman yang baik, betul? Betul? Bestie istilahnya ya. Betul? Bayangkan loh, sama bestie-bestie kita aja kita mikir. Kita mau berikan yang terbaik. Apalagi kalau kita tahu Tuhan hadir, apa ya? Pokoknya aku nggak telat lagi lah, atau aku mau Alkitab lah, atau aku apalagi pokoknya berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik. Kalau kita tahu. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu? Kita sadar nggak sih kalau Tuhan selalu ada bersama dengan kita? Bu Hana sadar kalau Tuhan ada selalu bersama dengan Bu Hana? Om Beni? Sadar? Sadar ya Om ya? Tuhan selalu ada bersama dengan Om Beni, amin. Nah, jika kita benar-benar, sekali lagi, jika kita benar-benar bergaul dengan Tuhan, dengar ini, jika kita benar-benar bergaul dengan Tuhan, benar-benar nih, saya, Kak Dewi, Bung Kena, Fani, Pak Gembala, Ago, Bung Domingus, Ongki, jika kita benar-benar bergaul dengan Allah, saya percaya, dimanapun kita berada, dalam komunitas apapun kita berada, kita akan memberikan pengaruh yang baik kepada orang, kepada lingkungan, kepada keluarga. Betul itu? Kayaknya kalau dia nggak hadir nggak seru. Kalau dia nggak datang nggak seru. Nggak ada yang pimpin doa minimal, betul? Betul ya? Betul. Pertanyaan, bagaimana dengan kita saat ini? Apakah kita menyadari bahwa Tuhan itu selalu ada bersama dengan kita? Bapak Ibu bisa tangkap arti berjalan bersama dengan Tuhan secara hurufiah deh. Memang harus berjalan beriringan. Dalam kebersamaan itu tentu ada komunikasi. Kebangatan dong. Katanya kita bersama dengan Tuhan tapi kita nggak pernah berkomunikasi dengan Tuhan. Bohong loh. Seperti ada kata lagu begini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Diulangi lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Udah diulangi, dia janji lagi. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Tuhan lihat, dia bilang cinta sama aku. Mana? Datang gak? Kok gak datang-datang? Katanya cinta. Betul? Yang suami istri kalau diginiin enak apa enak? Gak enak. Katanya cinta sama aku, katanya enggak. Nah, di dalam arti hurufiah, berjalan bersama-sama dengan Tuhan itu tentu ada komunikasi. Di dalam komunikasi itu tentu ada curhat, tentu ada pertanyaan. Dan di dalam komunikasi itu tentu ada tawa bersama dengan Tuhan, tentu ada tangis, betul? Tapi ingat, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Jadi masalah apapun, kita akan dimampukan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Atau mungkin kita tidak tangkap secara harafiah berjalan bersama dengan Tuhan.
Mungkin kita tidak sedang beriringan bersama dengan Tuhan. Contoh deh, Mas Fani dengan Putri. Jadi korban dulu ya, Put. Mereka tidak selalu bersama. Tapi kemungkinan besar dan harusnya Putri ada di hati Fani, Fani ada di hati Putri, betul? Seharusnya betul. Kepasangan kita aja seperti itu. Nah kalau kita berkata, aku mau cinta Yesus selamanya. Tapi gak ada komunikasi. Boro-boro, di pikiran pun gak ada Tuhan. Apalagi di perbuatan. Nah Amos berkata begini, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum janjian? Contoh, kita kepik yuk, jangan kepik deh kata Kak Jun, bosan kepik. Kemana? Pak Gembala bilang, udah ke Blok M aja, di sana banyak lapo. Betul? Lalu mereka janjian, tidak berjalan bersama, tapi janjian di Blok M. Ketemuan enggak? Mungkin enggak mereka ketemuan, terus kita bilang udah bergerak dalam roh deh. Terus janjian gitu, tiba-tiba bareng di Blok M, benar-benar kita ngeroh nih gitu. Mungkin enggak? Enggak, janjian dulu, meskipun si A dari utara, si B dari selatan. Tapi janjian dulu. Nah bagaimana kita mau jalan sama Tuhan? Enggak pernah ngobrol, boro-boro janjian pun enggak pernah. Mungkin saat pertobatan. Tadi Bu Dian kata pertobatan itu kita harus buat setiap hari. Betul? Kalau salah, kalau menyimpang dari Tuhan, kita buat pertobatan. Nah mungkin enggak? Enggak mungkin. Sekali lagi, bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita memiliki kedekatan sejati dengan Tuhan atau enggak? Jika belum, saatnya kita koreksi diri agar kita enggak terjebak terhadap rutinitas agamawi. Sekali lagi, bagaimana kedekatan kita sama Tuhan? Apakah kita memiliki kedekatan yang sejati dengan Tuhan? Seperti janji kita. Ku mau cinta Yesus seadanya. Ku mau cinta Yesus seperlunya. Ini baru nongol aja nih, nggak di konsep nih. Bisa jadi, bisa. Kalau nggak butuh Tuhan, entar. Betul. Sebutuhnya aja. Nah kita tangan terjebak dengan rutinitas agama. Yuk, jika saat ini kita belum benar-benar membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan. Seperti Henok, bayangkan. Henok itu punya anak, tapi itu tidak mengganggu dia untuk hidup bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah tidak hanya seperti selalu bawa Alkitab, enggak. Selalu di bait suci, enggak. Selalu melayani, enggak. Tapi dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudaraku terkasih, hadirkan Tuhan di hidupmu. Mari kita bangun persekutuan yang benar dengan Tuhan dan miliki gairah. Jangan bosan ya, kita harus miliki gairah untuk menikmati persekutuan. Karena saya percaya, kalau kita benar-benar membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, membangun persekutuan yang hidup dengan Tuhan, mungkin kita nggak diangkat sama seperti Henok. Tapi saya percaya, kalau kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, sekali lagi kita nggak diangkat. Tapi saya percaya kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Percaya? Sekali lagi, kalau kita membangun persekutuan yang intim dengan Tuhan, berjalan selalu bersama dengan Dia, walaupun banyak rutinitas. Saat engkau bekerja, saat ada tender dan lain sebagainya, libatkan Tuhan. Campur tangankan Tuhan. Memang berat, tapi prosesnya saya percaya Tuhan akan menolong kita. Berat, Henok juga berat, mungkin banyak yang ngeledek dia. Hanya 2 Alkitab yang mencatat hidup bergaul dengan Allah, yaitu Nuh. Kita ingat saat Nuh mungkin membangun bahtera, ngeledek lu, dia diledek bangun bahtera di darat. Biasanya orang bangun bahtera di tepi laut, di pantai begitu kan supaya tinggal dorong, begitu. Tidak gampang memang, tapi saya percaya ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan, sekali lagi mungkin kita nggak diangkat. Betul? Hanya 2 ini yang angkat, Henok dan Elia. Tapi saya percaya, ketika hubungan itu, intensitas komunikasi itu tetap ada.
saya percaya kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Keep ini. Kita hanya sekali mati. Walaupun kematian sudah melekat dalam hidup manusia. Satu kematian secara fisik, dua kematian kekal di neraka nanti. Tapi kita hanya sekali mati. Hanya sekali mati secara fisik. Kita tidak akan mengalami kematian yang kedua. Karena apa? Karena Tuhan sudah menjamin, barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan mengalami hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Mari Bapak Ibu dalam sikap doa, saya mempersilahkan kita untuk merenungkan sejenak firman Tuhan. Sambil pemain musik, saya dan singers, kita nyanyi nanti ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya. Sambil Bapak Ibu masuk dalam sikap doa, coba kita renungkan apakah selama ini kita sudah hidup bergaul dengan Tuhan atau terjebak dalam rutinitas agamawi. Jika belum, saatnya kita mengoreksi diri hari ini. Sebagaimana Henok hidup bergaul di tengah-tengah kesibukannya, punya keluarga, punya pelayanan, dan sebagainya. Tapi ia tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Saya mempersilakan Bapak Ibu Saudara terkasih untuk berdoa pribadi lepas pribadi. Membuat janji dengan Tuhan. Hanya Bapak Ibu Saudara yang tahu apa isi janji itu. Untuk kemudian hidup semakin bergaul dengan Tuhan. Kita tadi melihat tentu ada upah, ada dampak. Ketika kita bergaul dengan Tuhan ada sukacita yang sebelumnya kita mengalami duka. Ada damai sejahtera meskipun ada berbagai hal yang menghimpit kita. Itulah manfaat atau faedah atau gunanya kita dekat dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu berdoa 1-2 menit, singers menyanyikan lagu ini. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah. Bagi Bapak Ibu yang sudah selesai berdoa, mari kita bersama-sama nyanyikan ini dari awal. Ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita.
takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa. Mari Bapak Ibu, kita berdiri yuk. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerahnya. Dia penuhkan, dia penuhkan, dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Mari kita berdoa. Bapa, kasih-Mu yang besar itu seharusnya bisa memikat kami. Kiranya kami tidak terpikat hanya dalam event-event tertentu saja. Karena Engkau bekerja bagi kami melebihi 24 jam sehari, melebihi 7 hari seminggu, melebihi 30-31 hari sebulan, bahkan 365 hari setahun. Karena Engkau selalu hadir dalam setiap kami. Sudah selayaknya keterpikatan itu membuat kami untuk kami tidak hanya dekat, tapi semakin melekat kepadamu ya Tuhan. Supaya pada waktunya kami, meskipun di usia yang muda, seperti Henokh, Tuhan memanggil kami, tapi keberadaan kami di tengah-tengah dunia ini sudah cukup untuk menjadi saksi dan diperkenankan oleh Tuhan. Buat apa kami usia 70-80 tahun, tetapi hidup tidak berkenan? Bisa jadi kami mengalami kematian yang kedua. Meskipun kami tidak mengalami pengangkatan itu, paling tidak kami hanya mengalami kematian sekali saja secara fisik. Tapi kehidupan kekal menjadi bagian kami, karena kami melekat kepada Tuhan. Doaku buat kami semua, Tuhan memberkati dan memantarkan firman-Mu ini dalam loh hati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari bersama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu.